Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Masih tetap semangat, Bu? Masih. Lanjut apa enggak kau? Lanjut. Kalau udah lanjut saya tutup lah. Belum ya? Baik, tadi ada beberapa pertanyaan, langsung saja kita buka pertanyaan lagi. Dari Sengeti lagi. Dari Sengeti, silakan Ibu. Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Fitriani Saya dari Hairul, pengajian Khairun Nisa, Kelurahan Sengeti. Ibu Fitriani, silakan Iya. Ibu dari Sengeti. Dalam hal ini kami mengajukan dua pertanyaan kepada Pak Ustadz. Silakan Ibu. Yang pertama, ini menyangkut masalah anak Pak Ustadz. Ya. Anak zaman sekarang dengan anak zaman kita dulu jauh beda Pak Ustadz. Oh. Kalau orang tua kita dulu matanya sudah begini aja kita mengerti. Oh, mama saya marah. Oh, Ya. bapak saya marah. Ya. Tapi anak sekarang keluar pun biji mata enggak tahu dia. Kalau orang tuanya marahnya enggak Bu ya? Iya. Payah kita gini-gini mata kita enggak ngerti dia. Kalau orang kita tua dulu gini matanya kita tahu. Oh, berarti enggak boleh. Nah, bagaimana caranya kita memanage perasaan kita menghadapi anak-anak begitu sekarang Pak Ustadz? Ya. Apalagi dengan zaman sekarang katanya zaman gadget gitu Pak Ustadz. Jet. Nah, zaman gadget zaman sekarang ya nak Bu ya? Ya. Nah, jadi anak-anak kita asik dengan gadget. Yang kedua, yang ingin kami tanyakan bersama Pak Ustadz, Ya. ini masalah investasi Pak. Ya. Kita investasi itu dunia dan akhirat ya Pak Ustadz? Ya, betul. Nah, yang sekarang yang ditanya-tanya kami itu masalah investasi harta begitu Pak. Misalnya kita punya modal, kita kan tidak punya waktu, tidak punya kemampuan misalnya untuk mengembangkan usaha, sehingga kita punya modal misalnya 20 juta atau 50 juta, kita kerjasama dengan orang lain, kan begitu. Terus kemudian kita dapat bagian dari invest tadi. Bagaimana menurut pandangan Islam dan bagaimanakah yang benar dalam pembagian dari invest gitu tadi, supaya apa yang kita dapatkan itu tidak menjadi dosa bagi kita. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin agak sedikit beda karena anak sekarang sama anak yang dulu itu sebenarnya sama-sama anak. Iya, dia punya hidung, punya mata. Itu Pak Ustadz ya. Yang bedanya tuh mungkin perilaku lah Pak ya. Ya. Dari Jambi Selatan, ya silakan Bu. Silakan Ibu. Ayo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Sri Suparni. Hajah Sri Suparni, silakan Ibu Hajah. Dari pengajian Komplek PU Pasir Putih, Jambi. Komplek PU Ibu ya. Iya, Pak. Saya langsung ke sana. Silakan Ibu. Komplek PU. Saya ingin menanyakan Pak, Ya. gini, kan acara Maulid Nabi Pak. Ya. Jadi kalau malam acaranya bapak-bapak. Terus Siang kami ibu-ibu. mengadakan lagi untuk ibu-ibu Siang selang tapi berapa enggak siang itu. malam juga. Pokoknya dalam waktu seminggu lagi gitu kami ngadakan juga. Ya. Tetapi ada yang berpendapat kan bapak-bapak sudah ngapa perlu kita ngadokan lagi kan gitu Pak. Iya. Ada juga yang mengatakan ya tidak apa-apa lah, sedangkan anak ulang tahun kita rayakan, apalagi Nabi yang ulang tahun kan gitu Pak. Jadi saya pakai kue juga Bu ya. oh iya Pak, pakai nasi Pak, pakai takir. Ya. Jadi saya tuh ingin diperjelas Pak sama Bapak gimana sebaiknya Ya, gitu. baik Ibu. Terus yang kedua Pak, Namu nih Pak. Ya. Jadi nama saya kan Sri Suparni Pak. Ya. Jadi kadang-kadang kita kan kalau misalnya di arisan di kelurahan kan nama Sri kan banyak. Ya. Oh iya. Nah terus Sri yang mana? Sri Tumingan. Jadi suami saya kan Tumingan Pak. Ya. Jadi ada yang mengatakan haram tuh hukumnya gitu. Masukkan nama suami dalam nama kita. Iya. Terus gitu kadang-kadang kan kita Pak kalau di kantor tuh kan oh ini Ibu Tumingan gitu. Jadi udah biasa orang memanggil saya Ibu Tumingan Pak. Itu haram juga gitu Pak. Kata kawan gitu Pak. Jadi saya
Iya Ibu. Itu yang saya ingin pertanyakan pada Bapak. Oh, Pak. haram apa tidak ya? Katanya ngapa dak nama Bapak Iya. kita baik disebut binti gitu kan? Iya. Oh, iya. Ini kan sebenarnya kalau nama itu kita mempertegas Pak. Sebenarnya misalnya di kelurahan tuh Pak, Oke. banyak Pak nama Sri Sri Belambun, yang Bu. mana? Nah itu Pak. Mm-mm. Jadi untuk memperjelas aja Pak. Oh Ya, Sri oke. Baik, Tumingan Ibu. begitu Ya. Pak. Hanya itu saja Pak. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. taala Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Betul. Untunglah nama saya Hairul Ustadz. Payah nyari nama Hairul ya. Iya. Kalau nama saya Sri juga kan gado Kang. Baik Ustadz, Baik. tadi ada beberapa pertanyaan. Ada tadi Ibu Vertini dari Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kecamatan Baru, bersama Ibu Haja Mursidah di sana ya. Sholat, saya ini Ustadz kurang sabar karena sering marayana, tidak sembahyang. Ya Allah Ustadz, apakah sholat saya tidak diterima kalau begitu Ustadz? Ibu, sabar tadi bukan berarti tidak marah Bu. Jadi sabar itu bukan tidak marah, tapi bagaimana marahnya itu tetap sabar. Bagaimana marahnya itu tetap sabar. Nah itu Ibu penting, maka marahnya tetap dengan kontrol iman, marahnya tetap dengan kontrol Islam, marahnya tetap dengan kontrol ihsan. Nabi itu ketika duduk para sahabat miskin, kemudian ada pamannya bilang, wah kita tidak layak duduk dengan orang miskin, kita ini keturunan Quraisy. Nabi marah. Marahnya Nabi apa? Yang memerah sambil mengatakan mereka dengan jari-jariku. Marah. Cuman beliau tetap dikontrol dalam kontrol marah yang sabar. Jangan marah tidak sabar. Dibilang, woi kau ngapa kau lah, itu namanya marah tidak sabar Ibu ya. Nah misalnya Ibu ngajak anak sembahyang lagi nak, ya Allah pening palak mama nengok kau nih nak, ya Allah pola rasanya mak modeliko ya. Nah, mungkin belum juga, aduh ya Allah mungkin agama boleh, tapi tetap dengan kontrol sabar. Jangan sampai melakukan sesuatu yang jahat dilawan jahat, jangan sampai menyelesaikan masalah dengan bukan dengan kebaikan. Jadi begitu Ibu ya, karena memang Allah dalam Al-Quran berfirman, wa kabis salati wastabir alaiha, ajaklah anakmu dan keluargamu beribadah salat dan sabarlah terhadapnya. Jadi Ibu, masalah terima atau tidak Allah yang Maha tahu. Tapi kalau dilihat Ibu kan marahnya bukan untuk memarahinya tetapi marah untuk memberikan pendidikan kepadanya. Ya, marah untuk memberikan pendidikan kepadanya. Kalau tidak marah-marah kita payah juga. Penting marah itu. Ya, Rasul juga pernah marah dengan para sahabat ketika sahabat melakukan hal yang tidak baik, tapi marahnya tetap pendidikan, marahnya tetap edukasi. Rasul pernah menggendong anak bayi Ibu. Ketika digendong anak itu yang masih kecil, anak itu tiba-tiba kencing di badan Rasul. Kencing Bu, bapaknya marah dengan budak kecil itu. Kau ngapo kencing di badan Rasul kau kok? Anak tadi yang gembira jadi menangis. Rasul marah dengan bapaknya. Kau ngapo? Marah, biarlah dia lagi senang dengan aku, tapi dia kencing, biarlah dia kencing, mengencingiku bisa aku bersihkan, tapi engkau memarahkannya, mematahkan semangatnya untuk dekat denganku. Jadi budak kecil itu Ibu, ya kalau kita sering marahi, semangat dia hidup itu jadi hilang, hidupnya penuh dengan rasa takut. Ya, maka kalau kita marahinya, memarahi tetap dalam tanda kutip kebaikan. Tetap memberikan pembelajaran baik kepadanya, bukan tok memarahinya. Sebab anak yang suka dimarahi, tengoklah Bu, besaknya kaget jadi penakut. Coba tengok anak Ibu yang sering dimarahi waktu kecil. Ya, penakut, besaknya kaget juga suka marahi orang. Kalau tidak kita tua kaget, dia marahi kita itu balik. Tidak percaya tengoklah Bu. Ya, jadi begitu. Dia balik dengan kita. Karena memang begitulah hidup Ibu. Nengok anak kecil jalannya itu budak kecil yang baru pada jalan, persis orang tua yang sudah tidak bisa jalan. Betul ya Bu? Budak kecil tumbuh giginya 2 sekor, persis dengan orang tua yang sudah tua, tinggal 2 giginya. Ya begitu Bu. Jadi kembali ke kecil. Kaget sudahnya kita sering marahi anak waktu kecil, gek dia. Kita tua, kita pun kena marah dia. Mama aku nanya terus. Waktu kecil kita ternyata macam itu juga. Kau nanya terus, ning palak mama. Ini kaget ketika kita besar, nak ngapo, mak kau nanya terus, nih pala aku lagi kerja. Waduh sakit hati Bu. Maka jangan sampai itu terjadi, si malaka kama. Kemudian yang berikutnya Ibu Siti Rafiqah. Ustadz ngebon, awak kikoro tadi pergi ke kebon, ngebon, ngutang. 2012. 2012. Dia ngebon, ngutang, sekarang 2015. 2016. 2016. Dia bayarnya di 2015. Kira-kira Pak Ustadz.
naik dak hargonya. Ibu, kalau istilah bank itu kan ada namanya pinjaman yang tidak berbunga misalnya dan pinjaman yang berbunga. Ini kan tergantung akad. Kita membantu orang lain itu namanya kebaikan ibu. Memberi hutang pada orang lain itu kebaikan ibu. Apalagi orang itu dapat menyelesaikan hutang tepat waktu dan baik kepada kita. Nah itu namanya ada tabarruk, saling membantu dan saling memberikan kebaikan. Maka di situ adalah disebut dengan mudharabah. Nah mudharabah itu hadir karena ada perjanjian. Karena ada perjanjian, kalau ada perjanjian kemudian di ujung kita minta itu namanya makso. Itu bisa menjadi rusak dan bisa menjadi haram karena tidak ada akad namanya. Waktu kita pinjamkan, pinjamlah. Ya, kemudian ternyata kan Ustadz sebenarnya dia minjam 2012 itu nak dibalikkannya akhir tahun itu juga. Ternyata dibalikkannya 2015. Padahal saya sudah minta. Maunya yang minjam itu sadar. Ya, yang minjam itu sadar karena kenapa 2015? Dulu harga emas mungkin hanya sekitar 1,5 juta, kini kalau sudah 3 juta. Sadar. Sadar itu artinya ya orang ngasih kebaikan kita pun balik memberikan kebaikan. Tapi intinya jangan dilebihkan kalau itu memang menjadi sebuah kebaikan. Makanya kalau kita minjamkan emas, ibu ya, minta balikkan emas juga. Jangan harga emas pada waktu itu. Ya, makanya kaget kalau mau pinjam-pinjaman dengan kawan supaya dia harganya tidak terus ini tips dari saya bu ya. Misalnya ada kawan meminjam hari ini 10 juta, baik orangnya dia berusaha. Tapi kita hitung langsung, maaf Pak yo, perhitungan saya ini 10 juta, kita belikan emas. Nah, dapat berapa? Oh dapatnya sekian suku Pak Ustadz. Oke lah, berarti kau sekarang minjam emas dengan aku sekian suku. Nah, kagi dia balikkan 2015, tetap balikkan harga emas itu. Bukan harga duit. Sebab kalau duit, centulah jadinya. Makanya ibu, investasi paling baik emas. Investasi paling baik. Makanya orang tua dulu tuh elok lah. Tiada duit beli emas, tiada duit cuma sayangnya tidak disimpan elok-elok, ditaruh di bawah bantal be. Nah, kadang hilang. Makanya bu sebenarnya yang emas-emas gitu itu baik itu. Tapi tolong jangan dipertengokkan ke orang, hanya sekedar untuk kita simpan. Mudah-mudahan ada kelak kebaikan kita bisa memberikan kebaikan pada orang lain. Ikoda emas dari suaminya sampai meninggal dan tidak dijualnya, anak dia meninggal sampai dia tidak berangkat haji, pas dia meninggal anaknya berebut. Na'udzubillah. Dulu ya. Jadi tergantung akad, tergantung kita kontrak dengan dia. Jadi besok-besok kalau nak minjamkan lagi langsung emaskan. Jangan diduitkan lagi. Ibu ya, kalau ada orang nak minjam, jadi akad. Hari ini dia minjam misalnya 20 juta. Macam tadi kan minjam 20 juta. Oke, aku pinjamkan lah. Tapi macam mana kalau kita belikan emas dulu? Ah, kita beli emas dulu ya. Kita beli emas ke pasar. Berapa dapatnya? Dapatnya 10 suku. Ah, artinya kau minjam dengan aku 10 suku, bukan 20 juta. Ya, 10 suku. Jadi kaget tolong balikkannya 10 tahun ke depan 10 suku itu udah berubah. Tapi 20 juta 10 tahun ke depan lah berubah. Begitu Bu ya. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya Ibu Sitrapiko begitu Bu ya, tergantung niat kita. Kemudian yang berikutnya Ustaz, sholat wajib habis sembahyang langsung pergi langsung sholat sunat ba'diyah. Mana yang baik? Zikir dulu apa langsung sholat ba'diyah? Baik ikut imam. Ya, karena sholat sunat ba'diyah itu setelah sholat. Setelah sholat kita zikir dulu baru sholat, itu lebih baik. Tapi kalau kita mau langsung juga tidak ada masalah Ibu ya. Mau langsung juga tidak ada masalah. Mau zikir juga alhamdulillah. Atau setelah sholat langsung. Setelah sholat wajib langsung sholat kemudian zikir boleh juga. Tapi takutnya masjid ditutup orang duluan. Sebab yang diikuti orang masjid itu adalah imam. Imamnya sudah selesai baru-baru kita balik. Kaget sudahnya kita ikut semayang kemudian zikir panjang-panjang, orang lah duluan matikan lampu karena masjid mau dikunci. Nah, begitu artinya lebih baik ikut imam kalau kita berada di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya Ibu Fitriani dari Sengeti. Zaman sekarang kok anak beda dengan dulu. Bu samola kita dulu tadi matonya ado hidung ado segala macam. Memang bedanya dulu ya kita nyebur ke air enaknya. Mandi kae main komen ke kini itu dan nak di dalam kamar itulah dengan isi paket pulsa yang tersedia. Ya Bu, paket pulsa pokok dalam kamar itulah. Ngira ngupdate status, everything segala macam. Pokoknya santai berada di rumah. Kalau dulu Ibu yang waktu Ibu dan pemirsa pacaran dengan suami dengan mantan pacar yang sekarang jadi suami, dulu payanan ketemunya Bu. Ya, payanan ketemunya harus ngetok pintu dulu baru bisa masuk ke dalam. Sempat ada bapak, tidak boleh.
Dak bisa keluar kini dak ada. Ya, mak aku nak keluar sebentar, mak ngapo adoan, mak belajar bersama, mak. Ternyata lah janji di depan dia pakai SMS. Dak ada ngetok. Ada lagi orang pacaran ngetok ke rumah, ada dak Bu? Yang saya herannya pula ibu-ibunya senang. Senang. Iya. Begitu senang. Maka dari itu ibu yang dirahmati Allah, dekat dengan mereka, jangan jadikan elektronik ataupun kecanggihan teknologi itu menjadi ibu mereka. Ya, berbanding kita. Sebab ternyata mereka lebih suka curhat dengan Facebooknya, dengan Twitternya, dengan Instagramnya, dengan apa lagi Bu? Segala macam tuh berbanding dengan emaknya. Kalau dulu ibu-ibu pasti suka curhat dengan emak. Dia tuh nak dengan semasa bapak tidak mau mak. Ya, ini dak. Kalau emaknya tidak mau, bapaknya tidak mau, mulai di-update di status. Tolong solusinya kawan. Ayahku tidak suka pacarku, ibuku pun tidak suka. Bagaimana? Ada yang balas, karungi bapak kau, buang mak kau. Ada lagi yang jawab, oi minta maaf lah dengan mak kau. Pokoknya macam-macam. Akhirnya nanti dari jawaban orang itu dia milih yang mana yang terbaik. Na'udzubillah. Enak kalau yang baik dipilihnya, kalau yang dibuang ke sungai, nah terjadi hal. Na'udzu. Maka jadikan mereka dekat dengan kita dengan cara, memang tidak kita larang mereka untuk main dengan internet, tidak kita larang untuk main dengan teknologi canggih, tapi dengan kita harus tetap bersama sebagai bundanya untuk tempat curhat. Insya Allah. Itu tipsnya Ibu. Ya, jadi hari ini dengar mereka, cerita mereka. Karena kenapa? Kita ini sekarang, ya maaf Ibu yang dirahmati Allah dan pemirsa yang dirahmati Allah, terkadang lebih menuhankan karir kita berbanding kita dekat dengan mereka. Ya, berbanding kita dekat dengan mereka. Akhirnya kan ada anak di Facebook saya itu Ibu, ada anak yang bilang modeliko, ibundaku, aku sangat cinta kepadamu. Kenapa? Waktu aku kecil engkau menyayangiku, engkau bekerja untuk mencari kehidupan untukku, engkau kaya, punya segalanya, sehingga engkau titip aku di panti. Aku senang denganmu Ibu, sebab engkau memberikan segalanya kepadaku. Kini aku sudah besar, aku pun sibuk dengan pekerjaanku, ingin mencari karir seperti Ibu, ingin menjadi orang baik seperti Ibu. Dan mohon maaf Ibu, aku juga menitip Ibu di panti karena aku sibuk mengurus banyak kerja yang ingin kulaksanakan. Tentu Bu jawaban, senang hati Bu? Senang tak kira-kira Bu? Tanya pada diri kita masing-masing. Kita kok gara-gara kerja kita, anak kita titip dengan orang. Akhirnya kaget giliran dia besar sibuk juga, dia nitip kita karena sibuk cari kerja. Apalagi sempat anak kita jadi anggota apa gitu ya. Sibuk siang malam, ay mak capek ngurus mak lagi panti sana mak. Beres lah tuh saya bayar lah orang panti itu galau-galau berapa dia ndak. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian yang berikutnya investasi. Boleh tak Ustadz? Boleh Ibu. Dalam Islam dibolehkan investasi, tapi ingat tetap dalam akad yang halal, tetap dengan cara yang benar dan tidak boleh rentenir. Ya, sebab membantu orang lain, memodali orang lain itu baik. Rasul juga sering memodali orang lain. Di antaranya ada seorang sahabat namanya Amran. Ya, beliau itu rajin beribadah. Subhanallah, rajin beribadah sehingga terlihat beliau tidak mempunyai apa-apa. Akhirnya Rasulullah memodali beliau dengan satu kampak Ibu. Kapak itu dikasih sama Rasul. Tapi subhanallah sholatnya tidak tinggal. Beliau pergi cari kayu bakar terus sholat terus. Sampailah satu ketika Rasul salaman dengan dia. Waktu salaman Rasul langsung kaget. Tangan aku halus, tangan itu kasarnya bukan main. Akhirnya bertanya, kenapa tangan itu ya Rasulullah? Saya senang dan bangga dengan dulu 2 tahun yang lalu engkau telah beri kampak dan aku manfaatkan itu dengan baik. Alhamdulillah anak istri aku hidup dengan kayu bakar yang aku cari, tapi sholat tidak aku tinggalkan. Makanya tanganku agak kepalan kalau bahasa kita Bu ya. Kepalan Bu, sebab kapak itu dipegangnya. Kepalan. Makanya saya alhamdulillah minta kepadamu kesempurnaan. Akhirnya ketika itu Rasul langsung mencium tangan Amran itu di hadapan para sahabat. Dia bilang, hadza yadun karim. Ini tangan mulia berbanding tanganku. Orang lain itu baik, cuman supaya tidak terjadi keburukan ada akad. Ya, ibarat orang tuh kalau berhutang, faktubuh, harus ada administrasi catatan. Artinya kalau dia minjam, jangan main pinjam begitu be. Kalau kabur payah Bu, saksi dah ada, sudah matan kita. Maka harus ada materai lah paling tidak. Ya, paling tidak mungkin akad. Pak, Bu, kita ini sahabat lah. Kita kok saling percaya, cuman biar enaknya kaget takut saya mati 2 hari setelah ini kan repot saya tuh.
Mungkin akad ada anak saya tahu, oh bapak anu ko minjam dengan iko minjam dengan iko, caronyo kege modal iko, ininya modal iko, itu namanya faktubu, dibolehkan, tapi tetap dengan kategori mudharabah, saling berbagi hasil, tidak saling menzalimi, tidak ada ghurur, kebohongan, dan tidak ada tipuan di dalamnya. Tidak ada tipuan. Hari ini minjamin 20 juta, pasti ujung-ujung terakhir ya sudah kawan agak ini minta 20 juta lagi balik, akhirnya 40 juta, itu kan tidak bagus, rentenir jadinya. Padahal kita tujuannya adalah untuk saling membantu. Maka ada akad supaya tidak ada keburukan di dalamnya, ada kontrak kalau bahasa kerennya itu supaya tidak ada ribut di dalamnya. Sehingga kaget kita mati dalam proses dia minjam untuk 10 bulan, ternyata bulan kedua kita mati, ada saksi, sehingga mungkin duit itu bisa diselesaikan oleh keluarga yang menjadi saksi tadi, insya. Kemudian ibu berikutnya adalah Ibu Haja Sri Suparni, Komplek PU. Maulid Nabi Ustadz, bapak-bapak sudah, ibu-ibu buat juga. Boleh dah Pak Ustadz? Sangat boleh. Sudah ibu-ibu, remaja di Komplek Pasir Putih itu elo-elo, remajanya pun pengen. Boleh. Ternyata anak-anak SD juga di situ pengen, komplek itu. Boleh. Ternyata, maaf, rombongan janda pengen juga bikin Maulid Nabi. Boleh. Boleh. Ternyata yang jomblo-jomblo di Komplek Pasir Putih pengen juga. Boleh. Boleh Bu. Boleh. Persatuan jomblo-jomblo Pasir Putih pengen. Boleh Bu. No problem. Tidak ada masalah. Jadi janda dengan duda sama-sama dia bikin acara Maulid Nabi. Semoga Allah menemukan mereka dengan jalan yang baik. Insya boleh Bu, boleh. Artinya silakan Bu ya. Kenapa? Tujuannya adalah mencari kebaikan. Makanya Ibu Maulid Nabi itu biasanya kita ikut sampai berkali-kali. PKMT sini kita ikut, alhamdulillah. Tujuannya supaya kita dapat banyak ilmu. Jadi tidak ada masalah Ibu ya. Macam Ibu bilang tadi, Maulid Nabi, hari ulang tahun anak B kita buat masak, Maulid Nabi tidak, sebagai sebuah kebaikan untuk kita saling nasihat menasihati. Dan yang terakhir adalah Ibu dari Ibu Haja Supri Ustaz, sayoko namo Sri Belambun. Cuman ada ujungnya. Apa tadi Bu? Tumingan. Jadi saya dipanggil Ibu Tumingan. Katanya haram. Ibu yang dirahmati Allah, yang haram itu ketika kita jadikan itu sebagai akad murni dalam pernikahan. Contoh Ibu ya, misalnya Ibu ada akad dengan orang lain yang dalam hukum Islam itu adalah wajib dikeluarkan, menyebut nama suami, tidak boleh. Ya, karena yang harus disebut adalah nama ibu atau nama ayah kita. Ya, misalnya Ibu Sri tadi ketika misalnya ingin pergi apa gitu, ya ibadah, bayar zakat lah misalnya. Namanya siapa? Ibu Sri Tumingan. Itu tidak boleh. Karena kenapa? Zakat. Harus tetap nama ibu dengan bapak atau nama ibu dengan ibu kita. Sementara kalau untuk identifikasi boleh lah Bu. Silahkan. Ya, kenapa? Karena mengenal. Habis kalau tidak disebut nama suaminya payah. Kenapa? Karena kalau suami itu ibu bisa pisah. Bapak belum tentu. Bapak tidak ada kata pisah. Ibu tidak ada kata pisah. Contoh artis yang suka pakai nama suaminya ketika cerai dengan suaminya, bingung kan? Ada kan artis Bu, namanya adalah bla bla bla, belakangnya bla bla bla. Sekali pisah bingung. Harus dilepas nama suaminya, ganti pula nama suami baru. Kan repot jadinya. Ya. Sebab kalau nama bapak tidak bisa, meninggal bapaknya, ada bapak baru, ganti dengan bapak baru. Tidak bisa Bu. Tidak bisa. Kan gitu. Makanya diharamkan oleh orang untuk penentuan halal dan haram. Tidak boleh. Tapi untuk identifikasi sekedar dibolehkanlah Ibu. Ya, dibolehkanlah, mudah-mudahan itu juga menjadi doa supaya antara ibu dengan Pak Tumingan setia sampai ajal, insya Allah. Doa itu Bu ya, jangan sampai nanti ada lagi ganti nama lain. Jangan Ibu ya, begitu Ibu, insya Allah. Jadi tidak masalah, hanya sekedar identifikasi. Iya, itu tadi jawabannya. Masih terus semangat Bu. Masih. Iya, berarti saya boleh juga Ustaz ya? Masalah rumah saya, misal nama saya boleh. Kalau Hairul punya istri dua gimana? Maka istri kedua namun udah disebut. Kalau istri boleh Bu ya, karena suaminya tidak mungkin dua. Oh, kalau suami tidak boleh saya? Payah. Kalau istrinya dua itu payah nyebut gimana? Saya Bu manggil istri saya, kadang-kadang kan pakai Umi sebut nama anak. Anak pertama saya namanya Afik, saya panggilnya Umi Afik. Marah anak saya yang kedua. Akhirnya saya panggil Umi Izat. Marah lagi anak yang ketiga. Aufa dah ada, Umi Aufa. Akhirnya gabung di dalam tuh ada galau. Gitu Bu. Udah ndak nyebut Ceko. Maka ada. Tentang abang anak pertama abang disebut. Aduh. Baik sebut lah kayak galau. Akhirnya disingkat Ustaz ya. Ya baik. Bu masih tetap semangat Bu ya.
Nanti kita sambung lagi Bu ya, disiapkan mungkin kalau ada waktu nanti disiapkan lagi pertanyaannya yang nak bertanya dengan Ustadz tema ataupun di Lotoma boleh, tapi selepas pariwara berikut ini kami akan segera kembali tetap di UJ Ustadz dan Jamaah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya.